Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali duduk di majelis ilmu, sama-sama ingin meraih keutamaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala di malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca Al-Usul As-Sittah, 6 dasar, 6 pokok atau 6 dasar agama, karya Syekhul Islam Mujaddid Da'wah Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pokok yang keempat, tentang penjelasan siapa sebenarnya ulama dan penjelasan orang-orang yang menyerupai mereka padahal bukan bahagian dari mereka. Ya. Kenapa penulis rahimahullahu taala menyebutkan perkara ini, bahwa perkara ini adalah bahagian atau pokok dari agama? Sebab jauh-jauh hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengkhabarkan kepada umatnya, ya, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Siapa saja yang akan hidup setelahku, siapa saja di antara kalian yang hidup setelahku, maka pasti dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ya. Jadi di dalam tubuh umat Islam itu ada perselisihan, ada khilaf, perbedaan. Yang satu mengklaim dirinya dia yang paling benar, yang satunya mengklaim dia yang paling benar, yang satunya mengatakan yang lain salah. Pasti itu terjadi, sebab Nabi SAW sudah mengkhabarkan. Ketika ada seperti itu, apa wejangan Nabi SAW? Apa wasiat Nabi SAW? Fa'alaikum bisunnati. Kalian wahai umat Islam wajib berpegang teguh di atas sunnah, ya. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib berpegang teguh kepada sunnah atau ajaran para sahabat-sahabat Nabi SAW, khulafa'ur rasyidin, yang mereka diberi petunjuk. Itulah jalan keselamatan, ya. Jadi Nabi SAW setelah menyebutkan akan ada perselisihan di tengah umat, beliau SAW memberitakan wajib kalian berpegang teguh di atas sunnah. Sunnah di sini artinya Al-Quran dan Sunnah, ya. Sebab itulah cara orang beragama, ya. Cara seorang beragama dengan baik dan benar adalah apa? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ya. Bagaimana cara kita mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Lihat prakteknya para sahabat. Seperti itu caranya.
Karena banyak juga orang mengaku berada di atas Al-Quran dan Sunnah, tapi apa yang mereka lakukan itu tidak sama dengan yang diperhatikan, yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Kedengaran? Kedengaran? Baik. Nah, di sini Syekh ingin menjelaskan bahwa seorang yang hidup dia harus tahu siapa yang dia jadikan panutan, yang bisa menuntun dia, yang bisa membuat dia berjalan menuju kepada Allah dan Rasulnya. Sebab Nabi tadi sudah kita sampaikan hadisnya, ada dari kalangan umat Islam perselisihan yang sangat banyak. Makanya Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan siapa sebenarnya ulama yang merupakan pewaris para nabi. Dan beliau juga akan menjelaskan siapa orang-orang yang menyerupai ulama tapi dia bukan bahagian dari ulama. Baik, ini saya sudah baca ya. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa qad bayyana Allah hadzal asla fi awal suratil Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan masalah ini di awal surah Al-Baqarah. Di awal surah Al-Baqarah. Mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun, sampai pada ayat ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ini banyak ya. Ini sekitar hampir 100 ayat dalam surah Al-Baqarah yang menjelaskan tentang ilmu dan keutamaan para ulama. Makanya kalau kita mau baca ayat ini sangat panjang. Saya simpulkan saja, saya poinkan beberapa poin untuk kita catat di malam hari ini. Ciri-ciri ulama yang betul-betul ulama yang mengajak kepada Allah dan Rasulnya, dan ciri-ciri orang-orang yang mengaku dirinya ulama padahal dia bukan ulama. Baik. Baik. Di antara ciri mereka ulama yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, satu disebutkan di sini, annal alim ar-rasikh huwa alladhi la turaddu alaihi syubhat. Di antara ciri ulama yang betul-betul dikatakan sebagai orang yang berilmu, sebab ulama itu artinya orang yang berilmu, adalah orang yang betul-betul memiliki kekuatan ilmu, yang tidak gampang terpengaruh dengan syubhat. Baik, ini yang pertama. Jadi yang dianggap orang yang dipanggil sebagai ulama itu, orang yang berilmu, adalah memang orang yang dikenal sebagai orang yang belajar, pernah duduk menuntut ilmu, ditahu guru-gurunya. Itu satu. Dan telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya ucapan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwa yang disebut ulama, orang-orang yang berilmu, kata beliau, adalah apa yang ucapannya adalah qala Allah wa qala Rasul. Yang keluar dari lisannya hanya Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda. Wa ma siwa dzalik wasawisus syaitan. Kata Syafi'i, kalau ada orang berucap selain dari dua ini, dia pandai bicara tapi yang mereka sampaikan bukan Al-Quran, bukan hadis, maka kata beliau itu hanyalah waswas dari syaitan.
Subhanallah. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan hakikat ilmu, hakikat ulama, kata beliau adalah ma'rifatul huda bidalilihi. Ma'rifatul huda bidalilihi, yaitu orang yang mengenal petunjuk disertai dengan dalil. Ini perbedaan yang sangat pokok antara orang yang disebut sebagai orang yang berilmu dengan orang-orang yang menyerupai. Iya. Dari sini bisa kita petik, jangan kita melihat dengan apa? Penampilan seseorang. Jelas ya? Jangan melihat gaya atau retorika orang berbicara. Apalagi kalau di media. Sekarang ada istilah ulama Facebook. Iya, kalau di Facebook Masya Allah paling rajin komentar. Tapi ternyata orang itu orang yang tidak belajar. Jelas ya? Itu yang satu. Jadi yang disebut sebagai alim, orang yang berilmu, betul-betul orang yang pernah belajar, dia punya ilmu dan tidak terpengaruh dengan syubhat. Yang kedua, dari sifat mereka az-zuhud fid dunya. Dari ciri ulama yang mengajak kepada Allah dan Rasulnya adalah orang yang zuhud terhadap kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan. Ini ayat dalam surah Al-Qasas. Iya. Bagaimana kisahnya? Ayat ini. Jadi ketika Qarun keluar dengan membawa segala perhiasannya, keluar, dia pamer di hadapan manusia tentang apa namanya? Kekayaan-kekayaan yang dia miliki. Wa qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya. Orang-orang yang terpengaruh, tertipu dengan gemerlapnya dunia berkata, duhai seandainya saya memiliki harta seperti yang dimiliki oleh Qarun. Itu jawaban apa? Pecinta-pecinta dunia. Melihat orang-orang lewat, orang-orang kaya raya, dia ingin dirinya seperti itu. Baik. Tapi orang yang belajar, dikatakan dalam ayat, wa qala alladziina utul ilm, dan berkatalah orang yang memiliki ilmu, wailakum. Dia tegur itu tadi orang, celaka kalian, thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik. Thawabullah, pahala Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik bagi orang yang beriman dan melakukan amalan saleh. Jelas ya? Ini menunjukkan apa? Mereka orang-orang yang memiliki ilmu, ulama adalah orang yang tidak terpengaruh dengan apa? Gemerlapnya dunia. Iya. Dan dari ayat ini kita bisa petik pelajaran yang sangat penting. Itulah perbedaan antara orang-orang yang hidupnya hanya mengejar dunia dengan yang hidupnya mengejar apa? Akhirat. Iya. Ketika ada orang melihat orang kaya raya, orang yang tidak belajar mengatakan takjub dia. Subhanallah. Ya, betapa banyaknya hartanya. Lihat gedung yang dia bangun, tingginya. Iya. Tapi dia tidak pernah lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari langit yang sangat tinggi. Tidak ada tiangnya lagi. Iya. Kenapa dikatakan celaka kalian dalam ayatnya? Ini dikatakan sungguh celaka kalian, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, sebab bagaimanapun apa namanya sesuatu yang dimiliki seseorang di dunia ini, bagaimanapun banyaknya harta yang dia miliki, itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan apa? Amalan soleh yang dilakukan oleh seseorang. Tidak ada nilainya. Kata Nabi SAW, raka'atul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat, solat 2 rakaat, solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya.
baru sholat 2 rakaat. Bagaimana lagi dengan sholat subuh? Ya, makanya kata para ulama, siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia gunakan waktunya beramal walaupun sedikit. Ya, dia diberi hidayah, bisa beramal, bisa melakukan amalan-amalan yang merupakan bekalnya menuju kepada negeri akhirat, itu jauh lebih baik dari apa yang dia miliki, dunia beserta isinya. Sebab dunia tidak bisa dibandingkan dengan apa? Satu amalan soleh, tidak bisa. Hanya orang yang memahami seperti ini hanyalah orang apa? Orang yang belajar, yang bisa memahami betapa pentingnya amalan soleh dalam kehidupan ini dibanding dari apa yang mereka usahakan, hanyalah orang-orang yang berilmu, orang yang belajar. Baik. Kemudian yang ketiga, dari sifat ulama yang mengajak kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, ilmu mereka itu adalah ilmu yang tertanam di dalam dada-dada mereka. Iya. Bukan sekedar lisan atau ucapan yang diucapkan. Iya. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Bahkan dia adalah ayat-ayat yang sangat terang, yang sangat jelas, yang berada di dalam dada orang-orang yang memiliki ilmu. Ya. Makanya ketika mereka menyampaikan sesuatu, yang dia sampaikan dalil, yang dia sampaikan adalah Al-Quran, yang dia sampaikan adalah hadis Nabi SAW. Kenapa seperti itu? Karena ilmu itu berada di dalam hati mereka, bukan sekedar di lisan mereka. Bi khilafil khawarij, beda orang-orang khawarij dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Mereka punya ilmu, akan tetapi kata Nabi SAW, la yujawizu hanajirahum. Ilmu yang mereka sampaikan, ilmu yang ada pada mereka itu tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak masuk ke dalam hati mereka. Ini dari ciri orang-orang khawarij. Kemudian dari sifat mereka juga, dari ciri ulama yang mengajak manusia kepada Allah dan Rasulnya, mereka adalah ahlul istinbat, orang yang pandai berdalil, orang yang memahami ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW sesuai dengan jalannya para salaf dahulu. Ya, itu ciri mereka. Jadi apa yang mereka baca dari Al-Quran, dari pendalilan-pendalilan yang ada, Al-Quran dan Sunnah, itu bukan berdalil dengan akal sendiri, dengan pemahaman sendirinya, tapi mereka lihat dari pemahaman-pemahaman yang dimiliki oleh, yang diamalkan dulu oleh siapa namanya, sahabat Nabi SAW dan para ulama as-salaf. Baik. Kemudian di antara ciri mereka juga, sudah keberapa? Di antara ciri mereka juga yang ke berapa sekarang? Keempat. Mereka adalah orang yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, walakin kunu rabbani. Dia adalah orang-orang rabbani. Rabbani itu kata para ulama adalah orang yang fokus mengajari manusia kepada ilmu, tidak menyibukkan kepada perkara-perkara yang lain. Itu ciri orang-orang yang berilmu. Jadi tidak masuk dalam urusan politik, dia tidak masuk dalam urusan apa saja dari urusan dunia, apalagi masalah tahta, pangkat, jabatan. Tidak urus mereka yang seperti itu. Mereka fokus apa? Duduk mengajari manusia, mengajak manusia kepada apa? Petunjuk, kepada Allah dan Rasul. Ya. Berarti kalau ada orang-orang ya, yang sibuknya misalnya berbicara di mimbar tentang politik, tentang apa saja,
Hati-hati. Itu bukan ciri orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Ya, dan ini semua ada ayatnya ya. Saya tidak baca semua sebab kalau kita baca ya mungkin waktu kita tidak ini. Kemudian di antara sifat mereka juga ya, dari ciri ahlul haq adalah orang yang sama antara ucapan dan perbuatannya. Ya, sama antara ucapan dan perbuatannya. Artinya apa yang dia amalkan itu pula yang dia sampaikan. Bukan seperti yang disebutkan dalam ayat dalam Al-Baqarah yang Syekh sebutkan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian mengajak manusia kepada kebaikan sementara kalian melupakan diri-diri kalian sendiri? Ya. Diajak manusia untuk belajar tapi dia sendiri malas belajar. Diajak manusia untuk sholat tapi dia sendiri tidak sholat. Ini jadi ciri orang yang baik itu adalah orang yang mendahulukan dirinya sebelum orang lain. Allah katakan atamuruna nasa bil bir wa tansawna anfusakum. Kalian mengajak manusia kepada kebaikan tapi diri kalian lupakan. Artinya apa? Seorang itu, orang yang berilmu itu adalah orang yang sama ucapan dan apa? Perbuatannya. Dan itulah sebenarnya, telah kita sampaikan mungkin di tempat ini, itulah sebenarnya jalan yang lurus. Kenapa Allah Subhanahu wa taala murkai orang-orang Yahudi? Ayat yang kita baca berulang kali dalam surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi, atau sebelumnya, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalannya para nabi dan rasul. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Ya. Kata Nabi, yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Dan bukan pula jalannya orang-orang Nasara. Orang apa? Jalannya orang-orang ad-dhalin yang sesat. Jadi ada dimurkai, ada yang disesatkan. Kata Nabi, orang-orang yang ad-dhalin itu Nasara. Al-maghdubi itu orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Ya, karena mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ahlul kitab itu, orang-orang Yahudi itu, mereka adalah orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, diberikan ilmu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal ilmu itu seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Bayangkan, Allah katakan apa? Mereka tahu ilmu seperti mengenal apanya? Anaknya. Siapa yang tidak kenal dengan anaknya? Menunjukkan apa? Saking berilmunya mereka. Tapi kenapa Yahudi ini dikatakan al-maghdub, dimurkai? Sebab mereka sekedar ilmu, tidak beramal dengan ilmu. Ini disebutkan. Sebaliknya orang Nasara seperti itu juga. Seperti itu juga. Mereka beramal tapi tidak dibangun di atas dasar ilmu. Jadi kebalikannya. Ya, makanya kita diperintah apa? Berlindung dari dua golongan manusia yang terlaknat ini. Orang-orang siapa? Yahudi dan Nasrani. Ternyata sifat mereka ya 11-12. Iya. Sifat mereka apa? 11-12. Yang satunya berilmu tidak beramal dengan ilmunya, yang satunya beramal tapi tidak berilmu. Terus yang pertengahan adalah apa? Jalannya para nabi dan rasul. Mereka mengumpulkan antara ilmu dan amalan. Ya, mereka mengumpulkan antara ilmu dan amalan. Baik, kemudian terakhir di sini banyak ya dari ciri-ciri ahlul haq, tapi kita sebutkan sebahagiannya saja.
Dari ciri ulama yang mengajak kepada Allah dan Rasulnya, yang disebutkan di sini ada mereka memiliki beberapa sifat. Di antaranya al-khasyatu wal khusyu'u wat tawadhu wa husnul khuluq wa itharul akhir 'ala dunya. Yang pertama, orang yang memiliki rasa takut. Ya, paham maksudnya orang memiliki rasa takut ya? Dia adalah orang yang sangat teliti di dalam kehidupannya. Ya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya itu hanyalah al-ulama, para ulama. Ini sifatnya, memiliki rasa khasyah. Yang kedua adalah orang yang memiliki rasa al-khusyu'. Ya, khusyuk artinya punya ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka itu adalah orang yang tunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Apa maksudnya menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Ya, mereka rela meninggalkan perintah dan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan sesuatu yang sedikit dari kehidupan dunia. Jelas ya? Makanya Ibnu Qayyim mengatakan orang yang hidup di dunia ini ada disebut sebagai pebisnis yang bodoh. Iya. Pedagang yang apa? Yang tidak berakal. Kenapa? Ya. Kenapa dikatakan bisnis? Sebab kita semua yang hidup di dunia ini adalah sedang apa? Sedang apa? Sedang berbisnis. Sedang berjualan. Sebab manusia nantinya terbagi menjadi dua. Makanya dalam beberapa ayat Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah saya tunjukkan kepada kalian bisnis yang tidak ada ruginya? Ya, jadi Allah katakan apa? Tijarah, bisnis. Ya, tunjikum min adzabin alim. Dalam ayat yang lain dikatakan bisnis yang menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau beriman kepada Allah dan hari akhir. Keimanan. Siapa yang dalam hidup ini dia sia-siakan keimanannya, tidak peduli dengan agamanya, mau hidup bebas, hati-hati. Itu bisa masuk apa? Dia rela meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah hanya sesuatu yang sedikit dari kehidupan dunia. Ini. Kemudian disebutkan di sini dari ciri sudah dua saya sebutkan tadi, khasyah, kemudian al-khusyuk. Yang ketiga adalah orang yang punya akhlak yang mulia, husnul khuluq. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Rendahkanlah dirimu di hadapan orang-orang yang beriman, orang yang memiliki tawadhu. Ya. Dan ini masuk dalam ciri ibadur rahman, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang spesial. Di antara ciri mereka tidak merendahkan apa? Orang lain. Dia tidak menyombongkan diri. Tidak menyombongkan diri. Kemudian di sini juga disebutkan dari cirinya adalah itharul akhirati 'ala dunya. Lebih mengedepankan bekal akhirat daripada bekal dunia. Ya, lebih mendahulukan kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia. Iya. Ini berdasarkan
Artinya apa maksudnya itu? Lebih mengedepankan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Artinya dia zuhud di dalam hidup ini. Ingat ya, jangan salah paham. Jangan kira orang yang cinta akhirat itu dia tidak bekerja, tidak perlu dunia. Hati-hati, salah paham. Tetap mereka bekerja, tetap mereka mencari nafkah, mencari kehidupan dunia. Tapi yang mereka dahulukan adalah kehidupan akhirat. Iya, berdasarkan ayat yang kita baca tadi tentang kisah Qarun yang keluar dengan kemewahannya. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila shalihan. Dan orang-orang yang diberi ilmu, kata Allah berkata, celaka kalian. Kalian melihat Qarun keluar beserta dengan harta yang dimiliki, kalian takjub. Iya. Kalian mengatakan, duhai seandainya saya juga memiliki seperti yang dimiliki oleh Qarun, betapa bahagianya dia. Ini pecinta dunia. Orang berilmu berkata kepada orang itu tadi, wailakum, kasihan kalian. Sebenarnya pahala di sisi Allah jauh lebih baik liman amana wa amila shalih. Ya. Makanya dunia kan? Dunia. Kenapa dikatakan dunia? Karena dunia itu dari kata dani, sesuatu yang rendah di bawah. Itu asal dalam apa? Makna arti dari apa? Dunia. Dari kata apa? Sesuatu yang rendah. Makanya perumpamaan ayat-ayat Al-Quran, hadits Nabi SAW tentang kehidupan ini sangat rendah. Ya, seperti misalnya hadits kata Nabi SAW, wallahi mad dunya fil akhirati illa mithla ma yuj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Kata Nabi SAW, demi Allah, tidaklah dunia ini jika dibandingkan dengan negeri akhirat itu bagaikan orang yang mencelupkan jarinya ke lautan. Kemudian antum lihat apa yang tersisa. Antum celupkan jari ini ke dalam lautan, kemudian lihat yang tersisa. Yang tersisa di jari. Kata Nabi SAW, itulah dunia. Akhirat itulah lautan. Kira-kira bagaimana itu? Tidak bisa. Iya. Tapi kenapa yang menempel di jari ini, yang orang berlomba-lomba? Iya kan? Kenapa yang ada di jari ini, yang orang rela berlomba-lomba? Kalian lupakan keutamaan yang luasnya sana. Iya. Dalam ayat riwayat yang lain, ini berbicara tentang dunia dan akhirat. Dalam ayat dalam hadits yang lain, Nabi SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran walau syurbata ma." Iya. Seandainya dunia ini, kata Nabi, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan memberi orang kafir itu satu teguk air minum. Seandainya bernilai. Faham maksudnya? Seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Tapi kenapa Allah beri orang kafir kekayaan yang banyak? Karena dunia memang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain disebutkan, dunia itu tidak lebih tidak lebih sebanding dibandingkan dengan sayap nyamuk. Iya. Itu beberapa riwayat yang terkait tentang apa? Kehidupan dunia ini. Jadi ciri orang yang baik, orang yang disebut sebagai orang yang berilmu adalah orang yang punya perhatian besar terhadap negeri akhirat dibandingkan yang kehidupan dunia. Dan memang kalau kita mau renungi yang baik ini, ya, masuk akal. Masuk akal. Kenapa?
Orang berlomba-lomba mencari kehidupan dunia. Kira-kira berapa lama dia nikmati? Hah? Berapa lama bisa dia nikmati harta yang dia cari, yang keluar di pagi hari, pulang di sore hari? Iya. Kalau Nabi menyebutkan a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Kata Nabi, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa qalla man yajuzu dzalik. Sedikit yang lewat dari 70. Apalagi orang sekarang. Iya. Baru 50 tahun asam urat. Iya. Baru iya. Lewat 50 banyak. Sering masuk bengkel. Ya. Kita orang yang hidup sekarang. Orang-orang terdahulu Masya Allah panjang umurnya. Ya, di antara mereka sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu 100 tahun lebih umurnya. Iya. Dan disebutkan dari beliau memiliki keturunan lebih dari 100 juga. Nah, kalau sekarang jadi itu maksud saya di sini umur umat Nabi SAW, umat Islam itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lewat 60-70 tahun ini, itulah waktu untuk kita menikmati apa yang kita upayakan, kerja dan seterusnya. Itu iya, itu yang diupayakan oleh manusia. Terus kehidupan akhirat, taklim sepekan saja susah ya, sholat saja susah. Bagaimana caranya? Iya, bagaimana caranya? Maka lihat ya, adapun negeri akhirat yang merupakan tempat yang abadi nantinya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Iya, satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Satu hari di akhirat ya, itu sama dengan apa? 1000 tahun di dunia, insyaallah. Jadi kalau orang menikmati kehidupan akhirat satu hari saja, itu bagaikan menikmati kebaikan di dunia berapa? 1000 tahun. Sebaliknya, kalau ada orang disiksa di dunia di akhirat satu hari saja, itu bagaikan orang yang dibakar selama 1000 tahun di dunia. Jadi tidak bisa dibandingkan. Jelas ya? Nah, ini itharul akhirah ala dunia. Orang yang cerdas adalah orang yang lebih mengedepankan keselamatan akhiratnya daripada apa? Kehidupan dunia. Kehidupan dunianya. Baik, ini apa namanya? Dari kiri orang-orang yang berilmu, para ulama. Sudah Isya? Hah? Belum ya? Baik. Berikutnya kebalikannya sekarang. Kita selesaikan. Saya ringkas ya. Dari sifat orang-orang yang mengaku dirinya ulama padahal mereka bukan ulama, kata para ulama, dari ciri mereka disebutkan dalam ayat-ayat di surah Al-Baqarah ini adalah yang pertama, labsul haqqi bil batil. Orang yang pandai menyamarkan, membuat kesamaran antara al-haq dan kebatilan. Iya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batil." Janganlah kalian mencampur adukkan antara al-haq dan kebatilan. Tidak boleh ada syubhat. Ya, agama itu adalah sesuatu yang jelas, tidak ada kesamaran di dalamnya. Iya. Kadang membuat orang ragu itu karena orang-orang yang menyampaikan agamanya adalah orang yang ahli dalam syubhat. Itu menjadi masalah. Satu. Yang kedua, dari ciri mereka kitmanul haqqi ba'da ilmihi. Orang yang terkadang dia menyembunyikan al-haq padahal dia mengetahui.
Tahu itu adalah sebuah kebenaran, tapi dia sembunyikan. Kenapa? Takut jangan sampai pengikutnya berkurang. Iya. Kalau bahasa warganet, ya takut jangan sampai apanya? Subscribernya ya lari semua. Iya, dia menyembunyikan al-haq setelah dia mengetahui. Allah berfirman, "Wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun." Jangan kalian menyembunyikan kebenaran dalam keadaan kalian tidak mengetahui. Dan ini banyak uraiannya ya di dalam ayat-ayat ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ciri mereka juga ulama su yang tidak boleh diikuti, annahum yad'una ghairahum wa yansawna anfusahum. Ini sudah kita tadi sebutkan, kita sudah singgung. Orang yang mengajak manusia, ya, mengajak manusia kepada kebaikan tapi lupa kepada diri mereka sendiri. Ya sudah tadi ya. Kemudian berikutnya dari ciri mereka juga, ya, banyak mendapati dalam hati mereka qaswatul qalb, keras di dalam hati mereka. Ya, thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Karena mereka menyembunyikan al-haq, mereka tidak mereka tidak terang-terangan menyampaikan al-haq, akhirnya dengan sebab itu hati mereka menjadi apa? Keras. Ini semua ada disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Kemudian dari ciri mereka juga, annahum yaqra'una al-Qur'ana wa yahfazunahu lakin biduni fahmin. Mereka adalah orang yang pandai membaca Al-Quran, bahkan mereka menghafalkannya, akan tetapi tidak memahami makna-maknanya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya, innama akhafu ala ummati al-munafiqu alimul lisan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang paling saya khawatirkan ada pada umatku adalah orang-orang munafik yang pandai berbicara. Dalam riwayat yang lain dikatakan, innama akhafu ala ummati al-a'immatul mudillun. Sesungguhnya orang-orang yang paling saya khawatirkan di atas umatku adalah imam, pemimpin-pemimpin, penyeru-penyeru, ustaz-ustaz atau kiai-kiai, siapa saja. Al-a'immatul mudillun, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan manusia. Menunjukkan ada dai, tapi ada dai apa? Mengajak manusia kepada keburukan. Paham ini ya? Iya. Jangan seperti terpengaruh dengan sebagian orang mengatakan, oh, kalian kalau kita beda paham, silahkan jalan sendiri, saya jalan sendiri. Tapi ingat, jangan celah saudaramu yang begini. Tidak seperti itu. Agama itu satu jalan. Ya, tidak ada jalan kedua, ketiga, keempat, apalagi yang kelima. Tidak ada. Jalan agama itu hanya satu. Siapa yang keluar dari jalan, maka wajib apa? Diingatkan, wajib ditegur. Dan itu bentuk dari apa? Nasihat di dalam agama. Baik. Kemudian dari ciri mereka juga adalah, dari ciri ulama su adalah orang yang sangat gampang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ini berdasarkan ayat dalam Al-Baqarah juga, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Mereka berbicara tentang agama, tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Ini hati-hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat, dalam hadis mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Kemudian berikutnya, dua yang terakhir adalah dari ciri mereka juga adalah hubbud dunya, orang yang lebih mengedepankan kehidupan dunia. Iya. Di antara ciri mereka juga adalah orang yang bercokol sifat hasad dan dengki di dalam diri mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hasadan min indi anfusihim, karena hasad yang ada pada diri mereka.
Dan yang terakhir adalah ittiba'ul hawa, lebih condong mengikuti dari hawa nafsunya. Lebih condong dari mengikuti hawa nafsunya. Ini apa namanya? Beberapa perbedaan ya antara ulamaul haq dan ulamaul su yang disebutkan oleh para ulama melalui al-aslu ar-rabi ini. Baik. Dan ini apa namanya? Selesai pembahasan al-aslu ar-rabi. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan masuk di al-aslu al-khamis, penjelasan tentang siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang wali. Ya. Ini juga wali ini penting diketahui siapa wali Allah. Baik, saya kira ini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.